kabar Sobat Telsa? Senang sekali rasanya dapat kembali menyapa kalian dalam program Kabar Telsa. Bersama saya, Nindi George Lopati, siap untuk menyajikan liputan-liputan yang menarik di sela aktivitas kalian. Kebutuhan sayuran segar di berbagai daerah terus meningkat seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat. Tidak hanya dijual di pasar tradisional, kini penjualan sayur juga merambah ke berbagai titik distribusi, mulai dari restoran, toko modern, hingga pasar antar kecamatan. Hal inilah yang juga terjadi di wilayah Kopeng. Para pedagang sayur termasuk usaha milik Ibu Yanti semakin gencar mengirimkan sayur segar ke beberapa tempat setiap harinya. Aktivitas distribusi ini tidak hanya mendukung ketersediaan pangan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dalam laporan berikut, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat bagaimana proses penjualan dan pengiriman sayur dari Kopeng dilakukan, di mana saja tujuan pengirimannya, serta bagaimana manfaat bagi para petani dan pedagang. Penjualan sayur dari wilayah Kopeng, Kabupaten Semarang dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Permintaan yang datang dari berbagai daerah membuat usaha milik Ibu Yanti, salah satu pedagang sayur setempat, harus menyiapkan stok dalam jumlah besar setiap hari. Sayur-sayur segar seperti kubis, wortel, kentang, sawi, buncis, tomat, cabai, brokoli, hingga daun bawang dipanen pada dini hari dan disortir dengan teliti sebelum dikirim. Setelah penyortiran selesai, sayuran dikemas dan dimuat menggunakan mobil bak terbuka maupun kendaraan pick-up menuju tempat tujuan. Wilayah tujuan pengiriman sayur dari Kopeng cukup beragam. Beberapa pasar tradisional di daerah sekitar seperti Banyudono, Klego, Boyolali, hingga Salatiga menjadi tujuan rutin. Selain itu, permintaan dari warung makan, restoran, dan toko sayur modern di wilayah kota Salatiga dan Kabupaten Semarang juga terus meningkat. Usaha milik Ibu Yanti bahkan mulai melayani permintaan dari hotel dan tempat wisata di dataran tinggi yang membutuhkan sayur berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumen harian. Aktivitas ini membuat distribusi sayur dilakukan hampir setiap hari tanpa jeda. Proses pengiriman. Aktivitas pengiriman sayur dimulai pada pukul 2 hingga 3 dini hari. Pada jam tersebut, sayuran baru saja dipanen dari lahan pertanian Kopeng, sehingga kualitasnya masih sangat baik. Para pekerja kemudian memasukkan sayuran ke keranjang, karung, atau kotak plastik sesuai jenisnya, agar kualitas tetap terjaga selama perjalanan. Sayur daun seperti bayam, kangkung, selada, dan sawi dijaga kelembapannya menggunakan kain basah, sementara komoditas seperti wortel, kentang, tomat, dan cabai disusun dalam peti khusus agar tidak mudah rusak. Untuk menjangkau daerah yang lebih jauh, sebagian pengiriman menggunakan layanan antar kota kabupaten. Hal ini memungkinkan sayur tetap sampai dalam kondisi segar meskipun jarak pengiriman cukup panjang. Dalam wawancara bersama kru berita, Ibu Yanti, pemilik usaha, menyampaikan bahwa permintaan dari restoran dan toko modern meningkat pesat dalam 3 bulan terakhir. Pasokan harus dikirim setiap pagi agar sayur tetap segar saat diterima pelayan. Ia menambahkan bahwa pelanggan dari luar daerah membutuhkan pengemasan yang lebih rapi dan terjadwal, sehingga proses sortir dan persiapan harus dilakukan dengan cepat dan tepat.
Sementara itu, seorang pemilik warung makan di Salatiga mengatakan bahwa pengiriman sayur dari Kopeng, terutama dari usaha milik Ibu Yanti, sangat membantu kelancaran usaha kulinernya. Dengan pasokan yang stabil, proses memasak lebih mudah dan risiko kekurangan bulan dapat diminimalkan. Peningkatan pengiriman tersebut memberi dampak positif bagi para petani di wilayah Kopeng. Dengan semakin banyak sayur yang terserap, petani dapat meningkatkan jumlah tanaman, menambah frekuensi panen, dan memperoleh pendapat yang lebih stabil. Namun, aktivitas distribusi ini bukan tanpa kendala. Cuaca menjadi faktor sangat mengaruhi proses pengiriman. Jika hujan deras, jalan menuju ladang menjadi licin dan sulit dilalui sehingga memperlambat distribusi. Sayur juga merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga keterlambatan sedikit saja dapat menyebabkan kerugian. Karena itu, Ibu Yanti dan para pedagang lain di Kopeng harus cermat dalam menentukan waktu panen, rute pengiriman hingga pengaturan stok. Beberapa pedagang memilih melakukan pengiriman bertahap agar kualitas sayur tetap terjaga. Pemerintah Kabupaten Semarang melalui dinas terkait terus memantau aktivitas distribusi sayur di Kopeng. Program seperti pelatihan penanganan pasca panen, bantuan pupuk subsidi, dan pembinaan usaha kecil turut diberikan untuk memperkuat rantai pasok di sektor pertanian daerah. Selain itu, pemerintah menghimbau pedagang untuk selalu menjaga kebersihan selama proses penyortiran dan pengemasan agar sayuran tetap aman dan layak dikonsumsi di wilayah tujuan. Pantauan tim di lapangan menunjukkan suasana sibuk di titik pengumpulan sayuran milik Ibu Yanti. Setiap dini hari, para petani dapat datang membawa hasil panen dan langsung menyerahkan untuk ditimbang dan disortir. Pekerja bergerak cepat menyelesaikan proses pengemasan. Aktivitas bongkar muat pun dilangsungkan tanpa henti karena semua pengirim harus dilakukan sebelum matahari terbit. Jika terlambat, suhu meningkat dan sebagian sayur daun muda layu. Proses distribusi ini juga menciptakan lapangan kerja mulai dari sopir, buruh angkut, hingga tenaga sortir yang membantu memastikan sayuran tetap dalam kondisi baik. Penjualan sayur yang semakin meluas membawa dampak ekonomi yang besar bagi Kopeng. Pendapatan petani meningkat, pendapatan pedagang seperti Ibu Yanti mendapat keuntungan stabil, dan masyarakat di daerah tujuan memperoleh pasokan sayur berkualitas tinggi. Perputaran ekonomi menjadi lebih cepat karena transaksi tidak hanya dilakukan di pasar lokal, tetapi juga restoran, hotel, dan toko-toko modern di luar wilayah. Ibu Yanti berharap jangkauan pengiriman sayur bisa terus berkembang hingga ke luar provinsi. Pemirsa, peningkatan penjualan dan distribusi sayur dari wilayah Kopeng menunjukkan bahwa rantai pasok pangan lokal dapat bergerak dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. Kerjasama antara petani, pedagang seperti Ibu Yanti, serta dukungan pemerintah menjadi kunci agar kualitas sayur tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan semakin luas jaringan pengiriman, penjualan sayur dari Kopeng diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi ini diharapkan memberikan kesejahteraan lebih baik bagi masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. Demikian laporan kami mengenai perkembangan penjualan sayur dari Kopeng yang didistribusikan ke berbagai tempat. Saya melaporkan untuk Anda. Terima kasih.